Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan dibahas materi mengenai turunan fungsi trigonometrial. Anak-anak, pada saat kelas 11 telah mempelajari tentang turunan fungsi aljabar di kelas 11 matematika wajib. Nah, di matematika minatan kelas 12 ini dibahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya, coba diingat-ingat kembali sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar ya, turunan fungsi aljabar. Sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar. Yang pertama, kalau kita punya fx sama dengan k dikali u, u-nya ini sini saya tulis dulu deh. U dan v-nya itu dalam variabel x, fungsi dalam variabel x. Kalau kita punya fx sama dengan k dikali u, maka f aksen x-nya itu sama dengan k dikali u aksen. Kemudian yang kedua, kalau kita punya fx sama dengan u plus minus v, maka f aksen x-nya itu sama dengan u aksen plus minus v aksen, gitu ya. Plus minus itu gimana maksudnya? Jadi ketika fx-nya menggunakan operasi penjumlahan, maka turunannya juga operasi penjumlahan. Ketika fx-nya menggunakan operasi pengurangan, maka turunannya juga operasi pengurangan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya fx sama dengan u dikali v, maka f aksen x-nya sama dengan u aksen v plus u v aksen, gitu ya. U aksen v plus u v aksen. U v aksen. Oke. Nah, kemudian ada lagi kalau kita punya fx sama dengan u pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan n dikali u pangkat n min 1. Dan yang terakhir, kalau kita punya fx sama dengan pembagiannya atau u per v, maka f aksen x-nya itu sama dengan u aksen v, sama ke ini, tapi dia pengurangan. Min u v aksen v per, min u v aksen, tapi per v kuadrat. Nah, ini dia, kemudian v-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini dia sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar. Contohnya gimana? Ini, oh ya, sebelumnya nih, saya cuma mengingatkan saja gitu ya, sebelum kita masuk ke konsep turunan fungsi trigonometri. Fx, contohnya seperti ini, kalau saya punya fx sama dengan, yang ini dulu ya, k dikali u misalkan berarti 3 gitu ya, dikali 2x kuadrat gitu. Nah, ini kan sama dengan k dikali u aksen, berarti f aksen x-nya, k-nya kan 3, berarti tulis 3, u aksen turunan dari 2x kuadrat. Turunan dari 2x kuadrat apa? Ini kan 2x kuadrat ya. Lihat yang ini. Kalau kita punya u pangkat n, ini u pangkat n, itu sama dengan n, si pangkat ini turun, berarti kita tulis dulu 2 dikali, ini turun 2 lagi, x, n pangkat min 1, n-nya kan 2. 2, pangkatnya dikurangi 1. Gitu ya. Sama dengan 3, 2 kali 2, 4, x, 2 dikurangi 1 pangkat 1. Atau sama dengan 3 dikali 4, x, atau sama dengan 12 x. Gitu ya, ini contoh yang pertama. Sekaligus contoh yang 4 gitu ya. Contoh yang keempat itu tadi gini, kalau kita punya x kuadrat, berarti turunannya adalah f aksen x-nya adalah 2 dikali x pangkat 2 min 1, berarti 2x pangkat 1 atau 2x. Nah, 2x-nya ini masukkan ke sini. Oke. Nah, contoh yang kedua, kalau kita punya fx sama dengan misalkan 3x min 1 dikurang atau ditambah deh 2x kuadrat min 2x gitu ya. Nah, makanya gimana? Kita turunkan yang ini, kemudian turunkan yang ini. Atau ini dioperasikan dulu masing-masing. Ya, dioperasikan dulu. Jadi misalkan yang pangkat 2-nya dulu 2x kuadrat, kemudian di sini kan ada 3x, di sini ada min 2x. Berarti jadinya plus x gitu kan ya, karena 3 dikurangi 2 jadi 1. Kemudian di sini ada min 1. Nah, baru udah diturunin masing-masing gitu. Maksudnya ini tuh diturunin masing-masing gitu ya.
Ini diturunin dulu. 2 dikali 2, 4x, 2 pangkatnya dikurangi 1, berarti pangkat 1 ditambah pangkat 1 kan turun jadi pangkat 1 tetap. Kemudian x-nya pangkat 0 gitu kan, 1 dikurangi 1, 0. Yang ini turun dari suatu konstanta adalah 0. Berarti sama dengan 4x plus 1. Karena berapapun pangkat 0 nilainya 1. Begitu ya contohnya. Untuk contoh yang ketiga dan keempat, ini saya hapus dulu. Saya contohkan yang ketiga aja, yang keempat itu sama persis. Hanya beda nanti dia ada V kuadratnya, terus ini tandanya berubah jadi pengurangan. Intinya adalah di sini, di contoh 4 ini ya. Kita paham di contoh 4 nih, cara menurunkan suatu fungsinya. Kalau kita punya misalkan fx sama dengan 2x kuadrat dikali 3x pangkat 4 min 3x pangkat 4 min 2x gitu ya. Nah, maka f aksen x-nya adalah ini U aksen V plus UV aksen. Berarti yang ini U ya, yang ini sebagai V. Jadi kita harus cari tahu dulu U aksennya apa, V aksennya apa. U aksennya adalah ini, 2 dikali 2, 4x, 2 kurang 1 pangkat 1 kan, atau sama dengan 4x. Sekarang V aksennya, 4 kali 3, 12x, pangkat 4 dikurangi 1 jadi pangkat 3. Kemudian yang ini dikurangi 2 ya, x-nya tinggal dihilangkan. Karena ini kan x pangkat 1 ya. Ketika turun dikali 2, 2x pangkat 1 dikurangi 1, x pangkatnya itu kan naik 1. Di sini min 2. Nah, berarti f aksen x-nya tinggal dimasukkan. U aksen V plus U V aksen. Berarti 4x dikali V-nya. V-nya adalah 3x pangkat 4 min 2x ditambah U-nya. U-nya adalah 2x kuadrat dikali V aksen. V aksennya adalah 12 x pangkat 3 min 2. Berarti sama dengan 4x dikali x pangkat 4. Berarti 12x pangkat 5 min 8x. 4 kali 2, 8 ya. Ditambah 2 kali 12, 24. X pangkat 5. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk contoh yang kelima, nanti ingat-ingat lagi aja catatan di kelas 11-nya dilihat-lihat lagi. Jadi intinya seperti itu untuk turunan fungsi aljabar. Jangan dilupakan karena nanti akan dipakai lagi di turunan fungsi trigonometri, oke? Nah, langsung saja kita masuk ke konsep turunan fungsi trigonometri. Ini saya hapus dulu. Ingat kembali bahwa turunan ini berkaitan erat dengan suatu limit ya, limit fungsi. Dia ini berkaitan dengan limit fungsi, yang mana si f aksen x ini atau turunan fungsi f terhadap variabel x ini itu dapat dicari menggunakan limit gitu ya, dimana f aksen x ini sama dengan limit h menuju 0 dari f x plus h dikurangi fx dibagi dengan h ya. Ini kalau misalkan kita punya misalkan fx itu sama dengan h gitu ya, maka f aksen x-nya adalah limit h menuju 0 fx plus h min fx per h gitu ya. Ini turunan fungsi trigonometri dapat dicari menggunakan limit fungsi begitu. Nah, kemudian f aksen x itu apa sih? Diingat-ingat kembali, f aksen x itu adalah turunan pertama. Ya, turunan pertama fungsi f terhadap variabel x ya. F aksen x adalah turunan pertama fungsi f terhadap variabel x. Karena di kelas 12 ini yang dibahas mengenai fungsi trigonometri, maka di sini nanti kita akan mencari rumus-rumus atau sifat-sifat turunan dari fungsi trigonometri gitu ya. Oke, kita coba ya menggunakan konsep ini. Seperti ini kita coba. Misalkan contohnya, misalkan saya punya fx-nya adalah sin x ya. Maka f aksen x-nya sama dengan apa gitu. Nah, kita cari ya. Tulis jawab deh. Kita punya fx sama dengan sin x, berarti kita kan butuh ini ya, fx plus h. Fx plus h itu sama dengan sin x plus h. Maka kita masukkan ke sini.
f aksen x itu adalah limit h menuju 0, fx plus, langsung saja dimasukkan fx plus h-nya, sin x plus h, sin x plus h dikurangi sin x per h, gitu ya. Kemudian di sini sama dengan limit h menuju 0. Ingat konsep identitas, ya, ingat identitas trigonometri, penjumlahan atau selisih dua sudut, yang mana kalau kita punya sin itu dia sama dengan sin cos sin, gitu kan. Kalau kita punya cos sin ya, sin cos sin. Nah, karena ini sin berarti pakai ini, sin cos sin. Masukkan, oh ya, terus karena di sini penjumlahan, maka di sini juga nanti penjumlahan, gitu ya. Berarti jadinya sin x dikali cos h, sin cos ditambah cos x dikali sin h dikurangi sin x per h, gitu ya. Saya lanjut di sini. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, kemudian sama dengan, nah di sini kan kita punya sin x, cos h, yang sama itu kan di sini ya, sin x sama di sini sin x. Kalau cos x dia cuma punya satu, cos h juga cuma punya satu, sin h juga cuma punya satu. Jadi yang punya dua itu adalah sin x sama sin x. Nanti kita pakai sifat distributif. Sin x-nya kita keluarkan ya. Berarti sin x-nya dikeluarkan. Maka yang ini ketika ini keluar, berarti sisa ini ya, cos h. Yang ini sin x ini keluar, berarti sisa min 1. Ini kan min sin x itu sama aja min 1 dikali sin x, gitu ya. Jadi di sini min 1. Ditambah cos x dikali sin h per h. Nah, lalu gimana nih? Nah, oh iya, limitnya lupa ditulis ya. Sebentar. Oke, sama dengan limit h menuju 0, gitu ya. Berarti ini juga saya pindahin ke sebelah sini aja, biar muat. Nah, sama dengan limit h menuju 0, sin x, ini dipisah aja, karena ini perkalian kan dipisah aja ya. Ini dulu deh yang pisah penjumlahannya, biar kelihatan. Sin x dikali cos h-1 per h ditambah limit h menuju 0 cos x dikali sin h. Kemudian ini kan sin x ya, sedangkan ini limitnya adalah variabelnya, yang dilimitkan adalah variabel h. Jadi sin x ini bisa kita taruh depan. Kita anggap sebagai suatu konstanta atau suatu nilai sin x-nya ini. Yang ini juga cos x-nya dianggap sebagai suatu konstanta. Pokoknya yang variabel x dianggap suatu nilai. Karena di sini dilimitkannya terhadap variabel h. Gitu ya, jadi sin x-nya bisa keluar. Sin x dikali limit h menuju 0, ini limit ya. Limit h menuju 0 cos h-1 per h gitu, ditambah cos x-nya keluar, cos x dikali limit h menuju 0 sin h. Oh, ini per h, sorry. Ya, sin h per h. Ini kan ada per h ya, karena penjumlahan jadi bisa dipisah, hanya ikut yang ini, hanya ikut yang ini. Jadi di sini sama dengan, ingat di limit fungsi trigonometri, limit h menuju 0 dari cos h-1 per h itu nilainya setara dengan 0. Kemudian limit yang ini nilainya h per h kan, hanya menuju 0. Berarti nilai sama dengan 1 per 1 ya, 1 per 1 atau sama dengan 1. Berarti kita dapat di sini sama dengan sin x dikali 0 gitu ya, ditambah cos x dikali 1. Sin x kali 0 kan 0 ya, tambah cos x kali 1 cos x, berarti sama dengan cos x ya. Jadi hasilnya adalah turunan dari sin x adalah cos x ya. Jadi kita punya nih sifat yang pertama, jika punya f aksen x sama dengan sin x, maka f aksen x-nya adalah sama dengan
cos X gitu ya. Ya. Jadi kita dapat ya bahwa kalau kita punya fx-nya sama dengan sin x menggunakan konsep dari turunan fungsi trigonometri yang ini konsep yang ini, kita peroleh f aksen x-nya adalah cos x, seperti itu ya. Nah, langsung aja cos x gitu ya, atau sini saya tulis deh ya. Tadi si f aksen x ini dapat dicari menggunakan limit h menuju 0 fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h ya, dimana ini fx-nya itu sebuah fungsi. Jadi kita misalkan diberikan fx gitu ya, berikan suatu fungsi fx, maka f aksen x-nya adalah limit h menuju 0 fx plus h dikurangi fx per h. Ini konsepnya. Kemudian tadi dengan konsep tersebut diperoleh jika kita punya fx sama dengan sin x, maka f aksen x-nya itu sama dengan cos x gitu ya. Nah, sekarang anak-anak coba mencari trigonometri yang lain gitu ya. Nah, berikut ini adalah tugasnya. Oke, jadi dengan menggunakan konsep limit yang sudah dibahas tadi, coba anak-anak temukan turunan pertama fungsi fx sama dengan cos x. Ingat, gunakan kesamaan cos A plus B sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B gitu ya. Karena tadi kan, kalau yang tadi kita pakai sin ya, sin A plus B itu sama dengan sin cos cosin. Nah, berarti kalau cos itu cos cos sin sin. Dicoba ya, menggunakan contoh yang sebelumnya sudah saya jelaskan untuk mencari turunan dari cos x. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nanti tugasnya silakan diupload di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.